Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentu masih dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, pada kesempatan ini saya kemudian akan menampilkan sebuah video yang dimana yang adalah sebuah pengakuan dan kesaksian dari Bapak Abdul Rafiq dari Indramayu yang pada wawancaranya dengan Gus Fuad Peleret dan kawan-kawan yang dimana Pak Abdul Rafiq ini kemudian menjelaskan soal kesaksiannya terhadap kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh kelompok Bani Alawi ini. Seperti yang kita ketahui bersama dan sudah kita up di beberapa konten kami sebelumnya bahwa pada bulan lalu itu ada kemudian dua kejadian yang nyata di hadapan kita, seperti misalnya kejadian ada seorang habaib yang meniduri dan berselingkuh dengan istri dari tetangganya yang juga merupakan muhibin dan anggota dari pengajian dari kelompok oknum habaib Bani Alawi ini. Dan setelah itu kemudian ada lagi di tanah laut sana di Kalimantan Selatan ada seorang oknum habaib yang lagi-lagi dengan hal yang sama, yaitu meniduri dan bahkan melakukan tindak kekerasan seksual, melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya terhadap seorang santrinya, bahkan itu dilakukan di hotel di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Nah, Pak Ahmad Rafiq pada kesempatan ini kemudian menjelaskan bahwa memang sedari dulu sebelum akhir-akhir ini, sebelum tahun-tahun ini itu bahkan sering terjadi oknum-oknum habaib ini memang sering dan gemar melakukan itu, dan tidak sedikit dari mereka yang kemudian melakukan dan membobol apem-apem dari santri-santrinya dan istri dari santri-santrinya. Jadi saya kira ini adalah kesaksian yang cukup luar biasa dan lagi-lagi semoga bisa sampai kepada kita semua, kepada masyarakat pada umumnya, agar sekiranya kita tetap berhati-hati kalau sekiranya ada keluarga kita, anak kita, dan tetangga-tetangga kita yang kemudian mau bergabung menjadi kelompok dari pengajian atau bahkan menjadi santri dari kelompok dari oknum-oknum habaib dari Bani Alawi ini. Karena tentu kita tidak ingin kejadian-kejadian ini terus terulang dan menimpa keluarga kita, menimpa kita yang pribumi dan rakyat Indonesia pada umumnya. Nah, kesaksian dari Pak Ahmad Rafiq ini saya kira adalah kesaksian yang cukup luar biasa, memberikan kita pemahaman, dan semoga ini bisa menjadi pukulan telak buat mereka dan mereka malu dan bahkan bisa mengasingkan diri dari jagat raya Indonesia ini, agar sekiranya doktrinisasi yang mereka lakukan selama ini bisa berkurang dan tidak lagi memakan korban baru terhadap kita yang pribumi. Nah, bagaimana kesaksian dari Pak Ahmad Rafiq ini? Mari langsung saja kita simak dan kita saksikan berikut ini. Saya Abdul Rafiq, ya saya dari Indramayu, daerah di Jawa Barat ya. Keturunan dari Bani Sapu Angin lah. Biasanya dari situ kan Buyut Siriam, itu Buyut Siriam, Buyut Saripudin itu. Dari Sultan Kasepuan ke-5 ya? Iya, Mata Ngaji itu turunnya kan nanti ke Buyut Siriam ke situ. Anak cucu yang di daerah situ di Indramayu itu daerah Sukadana itu. Dari Sukadana, daerah Bangurus banyak kan. Jadi sejak dulu itu turun-temurun memang ada kelas dengan Pak Alawi ya? Nah, kalau kelas itu memang kasusnya dari zamannya cerita dari buyut saya. Buyut saya yang memang pernah saya ngomong juga nih di itunya di channel itu. Motivate itu kalau kelasnya buyut saya itu dia bahkan menyuruh untuk menceraikan anaknya karena mantunya itu sering main sama Habib itu. Karena hanya sering main saja dia suruh menceraikan. Jadi alasannya Buyut saat itu sih nggak cerita kita alasannya gimana, walaupun sebenarnya mungkin dia tahu kan, cuma dia ngomongnya ya bahwa rombongan Habib itu putih bajunya saja, kamu jangan main sama rombongan mereka. Jadi seperti itu.
Maksudnya putih, cuma putih bajunya saja. Tapi Karena memang mereka kan banyak kan seragamnya pakai putih-putih, kemana-mana putih-putih. Kalau orang kita kan biasa ya, pakai baju apa aja. Jadi karena Biasanya itu beda. jubah yang dipakai, bama yang dipakai itu orang kan pada kagum pada ini. Orang kiranya orang-orang bersih kan. Tapi karena buyut memang ya orang Saripah buyut dari asli Satori ya pegangannya. Dia mungkin mengetahui dalaman apanya gitu kan. Jadi dia mengatakan ya kalau mereka itu hanya di bajunya saja. Kamu jangan dekat-dekat main perempuan. auranya buruk gitu mas. Mungkin buruk. Kan sampai ya perceraian itu adalah sesuatu yang sangat keras dilarang. Dan sampai dia mengancam kalau kamu masih main dengan anak saya maka dan main dengan rombongan dia maka ceraikan anak saya. Dan memang harus bercerai. Dan menurut Buyut penjenengan itu orang yang cuma putih bajunya itu menghipnotis, menyihir gitu ya? Iya, dan memang lebih jahat daripada dukun-dukun. Karena senyatanya memang yang mereka jual itu kan hanya kalau nggak santet ya pelet yang ngepet kan ujung-ujungnya. Dan istri orang di Nah, iya ujung-ujungnya minta duit. mereka punya tarekat apa itu? Tarekat yang berkembang itu di Cirebon itu memang sekarang itu ada Sahadatain itu karya beliau, dan Sahadatain itu Dia itu siapa? itu yang Habib Umar bin Yahya yang berteman dengan King Ali itu yang suruh cerai dengan anaknya buyut saya itu, dan itu harus mencerai. Dan sekarang memang tarekatnya berkembang tapi dalam rangka semacam itu, dalam rangka Kemarin itu juga dibunuh sama saudaranya. karena Saya kurang paham cerita aslinya, cuma kata orang-orang ya karena semacam itulah kasus biasa sosial kayak gitu. menyetubuhi istri orang gitu. Kurang paham sosial di mana dia kadang bikin malu keluarga atau Iya. dan dia kayaknya baru tahun berapa sih, 2000 berapa itu keluar. 2015 baru keluar itu yang ngebunuh masih saudaranya. Ya hampir kayak kasus yang kemarin itu Toha itu yang itu sama juga dari itu ya. Minta abang ya itu dari istri satria itu ya. itu sama kan dari daerah situ, dari Arjuna Panguragan situ. Itu basicnya di situ emang. Oh, satu kelompok gitu ya. Iya, Satu mafia. bin Yahya gitu. Emang sukanya makan apem istri santri gitu ya? Iya, mungkin. Gitu ya. Oh, ceritanya. Jadi bajunya putih tapi Iya, Itu ya. dalamannya memang ya, agak jelas. jadi itu fenomena yang kemarin tuh yang apa itu meniduri istri santrinya yang paling setia, yang paling berkorban tuh sebenarnya itu nggak mengagetkan bagi panjenengan ya? Iya, udah biasa. Udah biasa ya kayak gitu itu. Biasa, kayak umum lah. Memang kelakuan mereka kayak gitu ya. Kelakuan kalau mudanya ya sukanya begitu kan. Ada lagi kasus ya. Kalau tua enggak itu karena udah nggak bisa begitu. Iya, mudanya begitu. Kalau tua mungkin kebutuhannya udah beda. Iya. Ya udah mungkin segitu aja ya. Ya, sebagaimana kita saksikan dari Pak Ahmad Rafiq ini yang menceritakan bagaimana kemudian oknum-oknum habaib ini yang sering melakukan dan membobol dan bahkan menghancurkan rumah tangga orang dan memperdaya orang-orang yang kemudian ada di sekitarnya, termasuk yang disebutkan adalah santri-santrinya dan bahkan istri-istri dari santri-santrinya di kelompok-kelompok pengajian yang mungkin yang dimaksud. Dan ini sering terjadi tidak hanya pada saat sekarang ini, bahkan diceritakan oleh Pak Ahmad Rafiq ini itu sejak dulu memang mereka sering terjadi dan mereka sering lakukan hal-hal yang tidak masuk akal ini. Apakah karena memang mereka suka dengan hal itu dan hobi terhadap itu, hanya dengan mengaku sebagai cucu Nabi mungkin menganggap diri bahwa bisa memberdaya siapapun yang kemudian ada di sekitarnya, termasuk santri-santrinya atau istri dari santri-santri di pengajian-pengajian yang mereka adakan. Nah, ini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa memang mereka sering melakukan itu, memperdaya orang, dan bahkan tidak sedikit dari mereka ini melakukan tindak kekerasan seksual terhadap santri-santrinya seperti yang terjadi baru-baru di Tanah Laut, di Kalimantan Selatan, dan di daerah-daerah lain yang ada di Pulau Jawa sana. Sehingga ini menjadi pelajaran buat kita sekali lagi bahwa mari sejak dini kemudian kita menghindari hal-hal yang seperti ini, jangan sampai terjadi kembali, tentu dengan tidak mengikuti pengajian-pengajian mereka,
tidak menyekolahkan anak kita kepada pesantren-pesantren mereka, untuk kemudian sejak dini menghindarkan diri agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kesaksian yang disampaikan oleh Pak Ahmad Rafiq tadi pada video yang telah kita putarkan. Untuk itu, bagaimana nanti perkembangan dari kesaksian ini, bagaimana kemudian kelompok Bani Alawi dan oknum-oknum habaib yang biadab-biadab ini, bangsat-bangsat ini yang suka merusak perempuan-perempuan dan lain sebagainya ini, kita ikuti terus perkembangannya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.